Kembali di News Siang, pemirsa, petugas SAR gabungan terus mencari korban kapal tenggelam di perairan Selat Sunda. Hingga saat ini sudah 9 dari 16 nelayan yang baru ditemukan. Tim SAR gabungan terus mencari korban kapal tenggelam di perairan Selat Sunda. Kapal motor Puspita Jaya yang membawa 15 anak buah kapal dan 1 orang nahkoda terbalik di perairan Selat Sunda akibat dihempas gelombang tinggi hingga 3 meter. Hingga saat ini petugas SAR gabungan baru berhasil menemukan 9 dari 16 kru kapal motor. Mereka merupakan para nahkoda dan ABK yang berhasil selamat saat kapal mereka diterjang ombak. Lebih dari 24 jam korban yang selamat mengapung di permukaan air laut dan sempat diselamatkan oleh kapal pesiar asing. Fokus pencarian kemana jadi? Kita fokus pencarian saat ini ada di beberapa pulau-pulau, ya. Salah satunya Pulau Rakata, ini juga kita lakukan 2 kali sorti pencarian. Kemudian di Pulau Handelem juga dilaksanakan pemantauan. Pecang, Panaitan oleh teman-teman potensi SAR dari Angkatan Laut, dari Taman Nasional, dari Polair juga ikut bergabung. Menurut Kepala Basarnas Provinsi Banten, saat ini sudah ada 9 nelayan yang ditemukan masih hidup oleh petugas. Ada 7 nelayan yang belum ditemukan dan petugas masih terus melakukan pencarian. Fokus pencarian di sekitar pulau-pulau terdekat seperti Pulau Rakata. Emang sehari-hari Bapak kerja melaut atau gimana? Melaut, tapi biasa melaut itu nggak sama motor itu. Oh gitu. Sama yang lain, jadi lagi nganggur gitu. Jadi kita itu nggak mengetahui kalau Bapak itu ikut laut sama motor itu, sama suami saya gitu ya. Nah, sejauh ini dari petugas gimana informasinya? Ya kita ya harus sabar dulu gitu ya, harus menunggu. Proses ya. Kita harus berpikir positif lah gitu. Jumlah korban yang belum ditemukan kini berjumlah 7 orang. Mereka diantaranya Jamal 25 tahun, Sancan 35 tahun, Tartirah 50 tahun, Suri 50 tahun, Boler 30 tahun, dan Joni 30 tahun. Pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi WNI ABK kembali dilakukan di dermaga pelabuhan JCT Tanjung Priuk. Sejumlah 343 ABK tiba di dermaga dan akan dilakukan swab tes untuk mengetahui reaktif atau tidak. Pemulangan WNI ABK kapal pesiar MV Vendam yang merupakan kapal asal Belanda di dermaga 2 pelabuhan JCT Tanjung Priuk, Jakarta Utara berlangsung Senin pagi. Terdapat sejumlah 343 ABK yang akan dievakuasi di dermaga JCT ini. Para ABK dijemput menggunakan 2 skoci yang mengantar dari kapal menuju ke dermaga. Para ABK yang telah tiba langsung diperiksa barang bawaannya oleh petugas bea cukai, kemudian barang bawaan akan langsung disemprot dengan desinfektan. Disiapkan sebanyak 17 unit bus untuk mengantar ke tempat isolasi di hotel di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Nantinya para ABK ini akan menjalankan observasi juga melakukan swab tes untuk mengetahui reaktif atau tidak. Pagi tadi rapid test dan swab test digelar di Pasar Bedeng Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun sayangnya banyak pedagang yang justru menutup kiosnya dan enggan mengikuti tes. Rapid test dimulai sejak pukul 8 pagi tadi oleh Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Namun saat petugas datang ke pasar, sejumlah pedagang justru menutup kios mereka dan enggan mengikuti tes. Hal ini pun sempat mempersulit petugas untuk melakukan tes ke pedagang Pasar Bedeng Kemayoran yang ditargetkan hingga 75 orang. Petugas akhirnya melakukan tes secara on the spot atau menghampiri langsung satu persatu pedagang. Hasil swab tes baru bisa dilihat setelah 5 hari ke depan. Hingga saat ini pengelola pasar terus menerapkan protokol kesehatan bagi pembeli dan pedagang di Pasar Bedeng Kemayoran dengan wajib menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Armalina di Pasar Bedeng Kemayoran, Jakarta. Armalina,
Berapa orang hari ini dari pedagang yang mengikuti tes pada hari ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, sampai saat ini proses swab test dan juga rapid test ini masih berlangsung. Jadi kami masih belum mendapatkan informasi pasti sampai saat ini sudah berapa pedagang yang sudah didapati untuk tes. Namun untuk target tes sendiri ini ditargetkan hingga 75 orang atau 75 pedagang yang berada di Pasar Bedeng Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun memang ada kesulitan saat menjalani tes hari ini, di mana tadi saat petugas datang sejak pukul 8 pagi, ini nyatanya sejumlah kios-kios di belakang saya ini banyak yang menutup kios mereka dan enggan untuk dilakukan tes swab maupun tes rapid begitu. Dan ini diduga masih kurangnya sosialisasi dan juga edukasi terhadap sejumlah pedagang sehingga mereka enggan untuk dilakukan tes swab maupun tes rapid test begitu. Namun akhirnya dari petugas puskesmas dari Kecamatan Kemayoran ini pun mensiasatinya dengan melakukan tes on the spot atau menghampiri satu persatu pedagang yang masih membuka kios mereka. Dan sampai saat ini proses tes tersebut juga masih terus dilakukan begitu. Namun nantinya untuk hasil tes swab sendiri ini akan keluar pada 5 hingga 7 hari ke depan, karena memang tes ini bukan hanya rapid test saja namun dilakukan tes secara mendalam, yaitu dengan dilakukannya tes swab untuk mengetahui apakah dari pedagang-pedagang di pasar sini masih ada yang terjerat COVID-19 atau tidak, atau steril begitu. Dan dari pihak pengelola pasar sendiri pun juga masih terus melakukan protokol kesehatan untuk menjaga dengan adanya tetap menggunakan masker untuk pedagang maupun pembeli, lalu juga untuk tetap menerapkan jaga jarak. Davi. Terima kasih Armalina atas laporan Anda langsung dari kawasan Pasar Bedeng, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak harus dihadapi dengan ketakutan dan kesedihan seperti yang dilakukan oleh penghuni panti sosial Tresna Werda. Para lansia diajak untuk tetap sehat dan gembira dengan kegiatan bernyanyi dan joget bersama. Bernyanyi dan berjoget bersama adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para lansia penghuni panti sosial Tresna Werda Budi Mulia di masa pandemi COVID-19. Alunan musik membuat penghuni panti sosial yang berada di Jakarta Timur ini sedikit melupakan bahaya virus corona yang mengancam jiwa. Panti sosial Tresna Werda Budi Mulia 1 Cipayung Ciracas itu berada di 2 lokasi dan menampung 500 kakek nenek. Semangat para lansia untuk bisa tetap sehat di tengah pandemi mendapat dukungan dari MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli memberikan makanan siap saji yang dipesan dari pelaku usaha mikro kecil menengah. Makanan penuh nutrisi ini diberikan ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 1 di Cipayung dan Panti Sosial Tresna Werda 3 Ciracas, Jakarta Timur. Kita semua merasa senang ya dengan MNC Peduli yang sangat peduli dengan kakek nenek di sini semua. Jadi kita miliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia, bidang F&B di MNC Group, di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM dalam menyediakan bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, MNC Peduli mengajak pemirsa di rumah berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.